Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan pelajaran IPA kali ini tentang perkawinan silang, yaitu kita membahas tentang dihibrid F1 ya. Nah, sebagai pengetahuan yang telah lalu telah membahas monohibrid, mengenal istilah dominan resesif, intermediate, menentukan gamet, juga menentukan perbandingan sifat fenotip dan genotipnya. Nah, di sini sebagai contoh kita ingat lagi untuk rambut keriting ini menggunakan simbol huruf K besar sebagai gennya, sehingga nanti genotipnya adalah K besar, bisa juga K besar, K kecil. Kemudian bagaimana cara menyilangkan dua induk dengan dua sifat beda? Bagaimana cara menentukan gametnya pada persilangan dihibrid, dan bagaimana cara menghitung rasio fenotip dan genotip F1-nya. Nah, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah kita bisa menentukan macam gamet pada individu dihibrid dan juga dapat menyelesaikan persilangan dihibrid F1. Mari kita bersama membahas. Nah, di sini pengertiannya adalah bahwa untuk dihibrid itu perkawinan silang dengan dua sifat beda. Dua sifat beda itu maksudnya di sini misalnya sebagai contoh adalah sifat fenotip dan ataupun sifat genotip. Di sini untuk sifat fenotip ini misal ada bentuk biji, ada warna biji. Ini satu sifat beda, ini satu sifat beda. Nah, jadi kalau digabung nanti menjadi dua sifat beda. Misal kita pelajari dulu untuk bentuk biji. Misalnya ada biji bulat. Biji bulat di sini kemungkinan genotipnya B besar atau B besar B kecil. Ada gen besar, gen huruf besar ini atau B besar ini mengkode sifat bulat. Kemudian untuk B kecilnya ini mengkode sifat kisut. Sehingga kalau kisut itu nanti hurufnya kecil semua, yaitu B kecil. Kemudian contoh fenotip dari sifat yang lain misalnya warna biji. Warna biji misalnya kuning. Di sini kuning itu bisa bergenotip K besar atau bisa juga K besar K kecil. Di sini K besar itu mengkode sifat kuning, K kecil mengkode sifat hijau. Maka untuk sifat hijau itu genotipnya harus huruf kecil semua, yaitu K kecil. Nah, dari dua sifat tadi maka bisa kita misalkan dua sifat bedanya adalah bulat kuning dengan kemungkinan genotip B besar, K besar, atau B besar, K besar, K kecil, atau B besar, B kecil, K besar, bisa juga kemungkinannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian untuk kisut hijau itu berarti hurufnya harus kecil semua, yaitu B kecil, K kecil. Nah, sebelum masuk pada contoh pembahasan lanjutan, kita mengenal macam-macam genotip dulu. Yang pertama adalah genotip homozigot dominan. Di sini adalah pasangan gen yang mengandung gen dominan ditulis dengan huruf besar. Misalnya di sini B besar, K besar. Ini untuk genotip bulat dan ini untuk genotip kuning. Berarti ini adalah genotip bulat kuning. Kemudian untuk macam genotip yang kedua adalah homozigot resesif. Homozigot resesif ini ditulis dengan huruf kecil semua, ya, sehingga di sini B kecil, K kecil. Ini adalah untuk genotip kisut, K kecil untuk genotip hijau. Ini berarti kisut hijau. Berikutnya, macam genotip yang ketiga adalah genotip heterozigot. Ini kombinasi gen dominan resesif, berarti ditulis dengan huruf besar dan kecil. Ini kombinasinya B besar, B kecil untuk bulat dan K besar, K kecil untuk kuning. Nah, berikutnya cara menentukan gametnya di sini.
Cara menentukan gamet di sini pada homozigot dominan, genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Untuk B besar ini mengkode bulat, K besar mengkode kuning. Nah, pada penentuan gamet di sini, sebagai contoh, untuk genotip tadi kita bantu dengan 4 buah tanda panah. Ini ya, tanda panah pertama bisa kita lihat sampai tanda panah keempat bahwa setiap huruf B besar bertemu dengan K besar. Sehingga nanti akan dihasilkan gamet ini B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar. Ternyata ada 4 gamet yang jenisnya sama semua, satu macam ya. Atau bisa juga misalnya dari genotip lain, misalnya untuk genotip heterozigot di sini genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan bantuan 4 tanda panah ini. Maka nanti B besar bertemu K besar, B besar bertemu K kecil, B kecil bertemu K besar, B kecil bertemu K kecil. Jadi nanti hasilnya akan terbentuk 4 gamet ya, seperti ini. Ini B besar K besar, B besar K kecil, ini B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini 4 gamet tapi semuanya berbeda. Nah, berikutnya contoh persilangannya kita pelajari. Nah, yang namanya persilangan di hibrid F1 itu berarti kita hanya 1 kali menyilangkan kedua induk untuk menghasilkan keturunan pertama atau filial pertama atau istilahnya anak. Contohnya di sini tanaman biji bulat warna kuning, genotipnya B besar, B kecil, K besar, K besar, disilangkan dengan biji kisut warna hijau, genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Tentukan rasio fenotip dan genotip F1-nya jika bulat dan kuning bersifat dominan. Berarti bulat dominan terhadap kisut, kuning dominan terhadap hijau. Langkah pertama dalam menjawabnya berarti di sini kita tuliskan simbol huruf P. P ini parental atau induk. Tadi yang disilangkan adalah bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Genotipnya kita tuliskan B besar, B kecil, K besar, K besar. Untuk yang kisut hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya kita tentukan di sini B besar bertemu K besar, B besar bertemu K besar, B kecil bertemu K besar, B kecil bertemu K besar. Ini ada 2 macam ya. Nah, di sini setiap B kecil bertemu K kecil sama caranya nanti akan dihasilkan semuanya 4 sama tapi satu macam. Bagaimana F1-nya? Kita cari dengan membuat diagram papan catur. Nah, di sini kita menentukan atau ini membuat diagram papan catur. Untuk tempat F1-nya itu ada 16 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bagian atas sendiri ini untuk tempat gamet yang sudah kita cari. Kemudian di sini juga untuk gamet yang sudah kita cari atau kita tentukan. Nah, untuk mengisinya perhatikan di sini. Lihat ke atas ada gamet, lihat ke samping kiri juga ada gamet. Kita pertemukan B besar bertemu B kecil, K besar bertemu K kecil. Ini genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning karena ada B besar berarti bulat, ada K besar berarti kuning. Kalau misalnya di sini semuanya sama, maka ke bawahnya juga sama. Kita lihat lagi bahwa ternyata pada kotak nomor 2 ini sama, maka nanti juga akan sama hasilnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ke bawahnya juga sama. Pada kotak ketiga, di
Di sini B kecil bertemu B kecil, K besar bertemu K kecil. Ini genotipnya B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya kisut karena tidak ada B besar, dan kuning karena di sini ada K besar. Nah, karena ke bawahnya sama genotipnya, ya maka gametnya dari gamet sisi kiri ini juga nanti genotipnya sama. Pada kotak nomor 4 juga sama ya, ke bawahnya juga sama. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita tentukan rasio fenotip F1-nya, yaitu fenotipnya di sini ada bulat kuning dan kisut kuning. Jadi yang beda ada 2, maka kita tuliskan bulat kuning banding kisut kuning. Tinggal jumlah bulat kuning itu berapa? Di sini kita lihat ada 8 ya, kita tuliskan 8. Kemudian untuk yang kisut kuning juga ada 8. Kita tulis 8, kalau diringkas jadi 1:1. Kemudian untuk rasio genotip F1 ini adalah genotip yang beda. Kalau ini sama berarti cukup kita tuliskan 1, kemudian jumlahnya 8. Kita cari yang beda lagi, kita cari yang sama, kemudian di sini ditulis B kecil, K besar, K kecil, kita tulis ada 8. Berarti di sini rasionya 8:8 disederhanakan jadi 1:1. Itu ya. Kemudian penulisan genotipnya itu bisa menggunakan simbol huruf lain. Nah, kalau tadi bulat dengan huruf B, kuning dengan huruf K, di sini bulat bisa diganti dengan huruf A, kuning bisa diganti dengan huruf B. Nah, di sini ada A besar, A kecil, B besar, B besar dengan biji kisut warna hijau, A kecil, B kecil, B kecil. Ya, bagaimana sifat fenotip dan genotip F1-nya? Jika bulat dominan dan kuning dominan. Caranya sama seperti tadi. Langkah pertama, tetap kita menentukan parentalnya dulu, yaitu bulat kuning, disilangkan dengan kisut hijau. Genotipnya kita tulis A besar, A kecil, B besar, B besar. Untuk bulat kuning di sini A kecil, B kecil, B kecil untuk kisut hijau. Nah, gametnya juga perlu diingat, setiap huruf A bertemu dengan huruf B, maka A besar bertemu B besar, A besar bertemu B besar, A kecil bertemu B besar, A kecil bertemu B besar, sehingga di sini ada 4 gamet. Nah, di sini ada 2 macam. Sedangkan di sini pada yang kisut hijau ada 4 gamet tapi 1 macam. Untuk F1-nya tetap kita buat papan catur sebanyak 16 kotak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. Cara mengisinya sama, misal kita mau mengisi kotak ini kotak nomor 6 ya. Berarti A besar bertemu A kecil, B besar bertemu B kecil. Ini genotipnya, karena ada A besar berarti bulat, karena ada B besar berarti kuning. Kemudian kotak nomor 3 berarti A kecil bertemu A kecil, B besar bertemu B kecil. Kita tuliskan seperti ini. Nah, fenotipnya ini kisut karena tidak ada huruf besar. Kemudian ini adalah kuning karena ada huruf B besar. Di sini sama ya. Kisut kuning, ini juga kisut kuning, maka rasio fenotipnya berarti ada biji bulat kuning dan ada kisut kuning. Hanya ada 2, bulat kuning banding kisut kuning, jumlahnya 8.
kisut kuning juga 8, berarti 1:1 jika diringkas. Untuk rasio genotipnya juga sama. Di sini kita tuliskan 1 dari 8 yang sama itu. Kemudian untuk kisut kuning juga genotipnya kita tuliskan 1 saja dari yang 8 di kotak itu 16, maka di sini 8 juga 8, maka rasionya 1:1. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini tanaman mangga rasa manis buah kecil. Di sini M besar itu berarti untuk manis, dan kecil ini untuk B kecil ya, itu untuk buah kecil. Dengan tanaman mangga rasa manis buah besar, ini manis itu berarti M besar M kecil ya. Kemudian buah besar itu berarti B besar B kecil. Jadi ada M besar berarti manis. Kalau ada B besar berarti besar. Kalau tidak ada B besar berarti kecil. Hitunglah rasio fenotip dan rasio genotip F1-nya. Jika gen manis atau M besar dominan terhadap asam atau M kecil, dan buah besar atau disimbolkan dengan gen B besar dominan terhadap buah kecil yang disimbolkan dengan huruf B kecil ya. Kemudian contoh yang lain untuk soal yang kedua, di sini disilangkan tanaman mangga buah besar rasa manis. Jadi genotipnya B besar B kecil, M besar M kecil. Ini besar ya karena ada huruf B besar. Ini manis karena ada M besar. Disilangkan dengan buah kecil rasa manis. Jadi buah kecil itu hurufnya kecil semua, B kecil B kecil. Kemudian rasa manis M besar. Bagaimanakah rasio fenotip dan genotipnya? Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa dipahami, kemudian soal-soalnya bisa dikerjakan sebagai latihan ya. Silakan dicoba. Demikian tadi yang bisa disampaikan pada pertemuan pembahasan kali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.